Yo, balik lagi sama gue Richard Beratin. Dan ya, selamat hari Minggu ya buat teman-teman semuanya. Kemarin ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga Chainlink, teman-teman. Kemudian sebelumnya ada Algo, Doge dan juga BNB. Per hari ini kita akan bahas untuk Ethereum dan juga PP, teman-teman ya. Jadi besok baru Bitcoinnya besok, teman-teman. Dan ya, per hari ini sih lumayan ya naiknya. Ini Dogecoin ada sekitar tadi tuh sampai 9-10%. Kemudian Shiba juga lumayan 7-8% tadi. Ini ada sedikit koreksi. Kemudian PP 20%-an, teman-teman. Ya, which is nice. Dan dia bikin all time high baru ya PP. Jadi kita akan coba bahas Ethereum dan juga PP pada video kali ini. Dan sedikit reminder teman-teman ya, besok kan udah Senin. Nah, minggu depan itu ada beberapa news event penting dan besok akan coba saya reminder kembali karena actual dan forecast ini belum keluar nih. Ya, di sini sejak tanggal 16, 17, 19, 20 Desember. Nah, ini ada beberapa news event yang sangat-sangat penting. Ya, jadi bisa sekali dipersiapkan sebenarnya nih, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk altcoin season index berada di level 82 ya, sedikit turun ataupun koreksi sama seperti pembahasan yang kemarin-kemarin juga sudah saya bahas ya. Jadi kurang lebih kita akan tersideways di atas range 80-an selama mungkin beberapa minggu ke depan. Sangat-sangat wajar gitu, teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Kemudian untuk Ethereum ETF flow ya, kita memang melihat di sini adanya surplus ya semenjak 1 mingguan terakhir, yang menandakan memang ini para whale udah bisa dibilang bener-bener masuk ke Ethereum dibanding sebelumnya. Mereka jauh lebih fokus ke Bitcoin. Dan ya sekarang kita bisa lihat arus ke Ethereum melalui ETF spot ini berangsur membaik ya. Jadi peluang untuk Ethereum setidaknya ya visit ATH lama atau ke $5.000 itu cukup besar peluangnya ya. Apakah memang di akhir Desember ini kita mendapatkan Ethereum itu rally atau malah di Januarinya ya, hopefully secepatnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan secara teknikal gimana? Kita lihat secara teknikal ya. Ini terakhir kali ada pembahasan dia di dalam sebuah triangle pattern breakdown ya pada awal Agustus 2024. Kemudian di sini masuk range sideways triangle lagi ya, akumulasi di sini. Kemudian mampu break ya, break and retest kembali lagi, teman-teman. Di sini akhirnya benar-benar mampu break dari trend resisten ini yang sudah di testing di sini 1, 2, 3 dan ini akhirnya ataupun mampu di break ya pada 27 November 2024. Nah, dan di sini sempat di retest ya beberapa kali. Ini terakhir kali retest tuh pada 3 Desember, akhirnya lanjut rally, teman-teman. Ya, untuk si Ethereum Bitcoin mulu. Dan dia udah visit nih di pas nih di previous high sebelumnya di bulan Maret nih. Ini di $4.090 ya. Sekitar area itu udah di visit dan bikin tail candle ke atas sana ya. Jadi so far di sini lagi testing area krusial ya, high level di bulan Maret, teman-teman. Dan ya semoga mampu di follow up dengan baik. Minggu depan kan ada CPI, semoga baik untuk market. Kemudian the Fed masih cut rate juga. Dan kalau itu terjadi ya, maka possible sekali untuk si Ethereum akan mencoba ya visit area 4.630-an sampai $4.850 nih ya untuk si Ethereum. Ya, semoga itu yang terjadi, teman-teman. Ya, paling penting kalau kita lihat secara daily-nya, dia harus mampu back and retest dulu di area ini. Ya. Seperti ini nih, teman-teman, gambarannya. Oke, dia mampu break, kemudian retest di sini, creating base sebelum dia lanjut naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pergerakan yang modelnya seperti ini harus kita lihat nih, tuh. Ya. Jadi teman-teman semoga paham ya. Break and retest yang dimaksud itu kayak gini dulu nih. Tuh. Break and retest sebelum dia lanjut naik. Gitu ya. Bukan naik kencang turun kencang. Itu bisa dibilang false break, teman-teman. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat. Ethereum di atas 4.100 ya, dia break maybe ke 4.200-an, kemudian let's say dia retest lagi ke 4.000 sampai 4.100 before dia going up. Nah, kalau kita lihat di hourly gimana 4 jam? Yes, 4 jam ini terakhir juga ada pembahasan ya. Di sini ada imbalance ataupun ada tahanan juga ya. Kalau kita lihat secara dirinya sebelumnya di sini adanya retest juga ya pada pertengahan November. Ya, dia mampu retest di sini, kemudian dia berangsur naik. Ya, walaupun bertahap nih, teman-teman. Nggak langsung rally kenceng ya. Ini agak sulit naiknya malah. Ya, kita bisa bilang kenapa agak sulit ya. Pertama, dia creating base dulu di sini.
naik lagi creating base lagi, naik lagi creating base lagi, ya kayak gitu berangsur-angsur teman-teman, ya bertahap, nanjak pelan-pelan ya. Jadi slow but sure lah bisa dibilang untuk Ethereum, dan overall momentum ya tentu masih bullish ya, tentu masih bullish. Dan kalau kita lihat tadi closing secara daily pun juga masih oke sih ya di sini. Ya nggak ada yang bagaimana naik atau turunnya, karena ya di weekend juga teman-teman, kita nggak bisa berharap banyak. Yang penentuan itu di minggu depan itu ya untuk si Ethereum. Kalau kita lihat secara time frame hourly 4 jamnya ya sebenarnya ini koreksi tipis-tipis aja, dia satu aja nih tuh. Setelah dia rally ya sampai 4086, 4090 rejection, kemudian ya candlenya itu benar-benar tipis-tipis kayak gini, sideways doang teman-teman di weekend. Ya nggak ada pergerakan yang terlalu signifikan. Cuman mungkin buat teman-teman yang mau pantau secara hourly-nya, kita bisa pantau area ini. Ya ini adalah previous SNR plus di sini ada EMA21 nih. Ya di level 3930 sampai 3959 dolar. Ya ini tahanan terdekatnya. Kemudian di sini adanya fresh area demand nih. Ya. Ini di level 3833 sampai 3867 dolar. Ya, jadi untuk yang nanyain Ethereum bisa pantau area terdekatnya di berapa bro, di sini. Area terdekat untuk si Ethereum. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau pantau juga menggunakan Fibo dari low, ya bikin tail candle panjang ke sini. Kemudian nih coba saya munculkan dulu teman-teman ya. Karena terakhir kali itu iya sebentar ya. Nah, ini. Kita munculkan seperti biasa 0,5, kemudian 0,3, 0,6. Yap, ya tuh. Jadi memang di sini adanya confluence di box putih pertama, ya. Di sini ada retracement 0,3 juga. Kemudian box putih kedua itu di antara 0,5 sampai 0,6 retracement. Jadi memang ini adalah secara golden ratio dapat, kemudian secara zonasi juga dapat. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, wah Ethereum di minggu depan, wah lanjut turun, teman-teman bisa pantau dua area ini, ya, yang nanyain Ethereum secara hourly time frame. Tentunya outlooknya untuk dia lanjut naik, yang ngejar di atas 4.500 dolar teman-teman. Ya itu fokus untuk si Ethereum. Oke, jadi cukup clear teman-teman ya. PP gimana ya? PP ini juga sering banget saya bahas teman-teman ya. PP sering banget saya bahas dan dia udah new all time high. Kita bisa lihat ya tadi bikin wick sampai 0,002692 dolar. Ya, closingnya juga cukup strong ya, dia closing tertinggi ya. Sebelumnya kan di sini sempat reject. Terus closing tertinggi itu pada 15 November. Ya, di sini dia cetak ATH baru plus juga closing tertinggi, teman-teman. Ya. Jadi memang ini juga menjadi area ya terakhir yang saya mention untuk PP. Teman-teman bisa pantau di 0,0177 sampai 1919 dolar. Walaupun dia bikin wick ya ini pada 26 November bikin wick cukup panjang ke bawah ya, lewatin sedikit testing EMA21 ya, grab likuiditas juga sebelum dia berangsur lanjut naik lagi. Dan di sini kita bisa lihat juga adanya inverse head and shoulder nih 1 2 3 ya. Di sini juga ada inverse head and shoulder. Jadi kalau misalkan kita pantau juga time frame 4 jamnya sebentar teman-teman ya. Oke ya, tuh. Kenapa saya tandain di situ? Ya di sini kita bisa lihat sebelumnya di sini adanya creating base lagi sebelum dia bikin ATH baru. Ya that's why kenapa saya tandain di situ adanya buying power yang lumayan signifikan datang dari level area itu, dan terbukti ya beberapa kali dia testing pun mendapatkan reaksi nih. Walaupun di sini sempat jebol sedikit tapi nggak lama rebound lagi. Ya di situ kita bisa lihat adanya grab likuiditas lah pada si PP ini. Ya kemudian kalau misalkan teman-teman melihat perspektif lain, wah ini inverse head and shoulder, wah ini bisa yang lain juga bro. Ya contoh apa? Di sini channel juga bisa atau falling wedge juga bisa. Wah channel nih bro bisa juga. Tuh kena atas berapa kali dia mampu break, retest, kemudian lanjut naik lagi tuh. Cakep banget break and retestnya tuh. Ya di sini break, kemudian retest lagi sebelum benar-benar dia melanjutkan penguatannya sampai bikin new all time high baru. Ya, nah pasti ada yang nanya kan abis ini gimana nih bro selanjutnya untuk next targetnya PP. Ya buat yang udah punya muatan loh teman-teman ya, buat yang udah punya muatan ini sebenarnya udah hit ya di Fibo retracement 1,6 di sekitar 0,00243. Kemudian nextnya lagi di sini 0,003338 dolar. Ya jadi ini menjadi next target untuk new all time high-nya si PP. Ya hopefully bisa di follow up dengan baik di bulan Desember ini teman-teman. Jadi kalau sampai pun coba kita lihat ya. Ya dari harga sekarang lah teman-teman ya.
Kalau sampai pun sekitar 30 sampai 35%. Ya, range-nya tuh 30 sampai 35% untuk PP. Ya. Jadi kalau misalkan nanti yang nanya, "Gimana, Bro? Mau beli di PP? Apakah sudah terlambat?" Ya, pasti jawabannya sudah, teman-teman. Ya. Ketika dia udah naik seperti ini terus kita bahas panjang lebar ya, dari bulan Mei sampai terakhir di November ini bahas panjang lebar ya. Kalau memang udah beli di sini ya udah enak gitu. Bahkan terakhir kali pun ya yang sudah mencoba buy di sini pun udah profit. Ya tentu sekarang lagi visit ataupun sudah berada di atas ATH lamanya, ya cenderung akan sangat-sangat terlambat kalau beli sekarang. Ya kalau naik pun tadi kita sudah sampaikan gitu ya. Kalaupun naik sampai new ATH sini pun cuman 30 sampai 35%. Secara risk and rewardnya menurut saya nggak sebanding, nggak worth it. Mendingan cari koin lain yang masih naiknya belum signifikan tapi koinnya bagus gitu, masih banyak kok teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian tetap kekeh mau beli ya silakan ya, uang kalian teman-teman. Cuman ini menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan ya setiap kali saya bahas video koin. Pasti ada aja yang komen kayak gitu, masih bisa masuk gak, udah telat belum ya, ini mau invest dan sebagainya ya, dan sebagainya lah, banyak teman-teman. Jadi sedikit saya reminder, invest di altcoin itu tidak bisa tahunan. Setiap cycle yang udah selesai dia bakalan terjun bebas. Ya, itu reminder dari saya, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat hourly-nya gimana? Oke, kita lihat yang 4 jamnya, teman-teman ya. Sebentar. 4 jamnya kita akan lihat coba. Nah, di sini ya. Sebenarnya 4 jamnya juga sempat adanya rejection tapi masih adanya sideway di sini ya. Rejectnya belum kuat. Ya, dibanding sebelumnya nih, reject langsung strong kayak gini ya, ini masih bertahan lah di atas 0,02435 dolar. So, kalau teman-teman mau pantau ya untuk si apa namanya PP ini, kita lihat dari internalnya aja ya, internal swingnya di sini. Oke, dan ya kita mendapatkan beberapa golden ratio seperti biasa ya. Di sini kita bisa melihat dulu untuk 0,5-nya sekitar area ini ya. Di sekitar 0,028 sampai 228 sampai 23 dolar. Ya, itu area terdekatnya untuk target retracement-nya si PP. Ya, kemudian area lebih bawah di 0,6 nih, Fibo 0,6. Nah, itu di sekitar 0,0211 sampai 2195 dolar. Dan ini juga kita bisa lihat area demand ya yang terbentuk di time frame 4 jam, fresh demand. Jadi, untuk yang mungkin nanyain PP kalau koreksi ke berapa terdekat, ya ini bisa menjadi area pantauan. Tapi kalau misalkan dari sini dia masih lanjut rally ya, kita akan melihat dia di atas 0,0032 dolar untuk PP. Ya, jadi sekali lagi PP udah rally, jangan dikejar. Ya, sedikit itu reminder dari saya. Mungkin teman-teman bisa pantau altcoin lain yang belum rebound, sama seperti waktu itu saya bahas ya. Habar, Cardano waktu itu harganya masih di bawah gitu ya. Jarang banget orang lihat dan akhirnya rally. Nah, contoh kita bisa melihat atau mencari koin-koin seperti itu ya, yang masih cenderung belum terlalu dipump dan masih bisa dapetin gain itu lebih baik untuk risk and rewardnya ketimbang koin-koin yang udah rally seperti PP, XRP dan lain sebagainya. Walaupun ya koin-koin ini masih bisa naik, tapi kan kita berbicara risk and rewardnya teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, dan mungkin nanti sore akan saya, ya semoga ada waktu ya teman-teman untuk bikin satu video lagi, mungkin altcoin lagi ya. Kalian bisa komen nanti altcoin apa yang pengen kalian lihat saya buatin videonya. Oke, itu aja dari saya, dan ya sampai jumpa untuk next video sama profit.